Setelah mengalahkan Korea Selatan di babak perempat final, timnas melaju ke semifinal menghadapi Uzbekistan. Pelatih Shin Tae-yong kemungkinan akan kembali menurunkan formasi 3-4-3. Ivar Jenner dan Nathan Choaon kemungkinan akan mengisi lini tengah. Di lini depan ada Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Sementara menyusul absennya Rafael Struijk di laga besok karena akumulasi kartu kuning, bisa jadi Shin Tae-yong mengisi posisi kosong Struijk dengan Ramadan Sananta. Sedangkan di lini belakang ada sejumlah andalan antara lain Justin Hubner, Rizky Ridho dan Ferrari atau Komang. Pratama Arhan dan Fajar Faturrahman akan mengisi posisi sayap kiri dan kanan. Lalu menghadapi timnas Uzbekistan punya 4 sejarah pertandingan sebelumnya tanpa kebobolan. Di laga pertama grup D, Uzbekistan mengalahkan Harimau Malaya Malaysia dengan skor 2-0. Selanjutnya, tim Serigala Putih itu mencetak 5 gol tanpa balas saat melawan Kuwait dan kekuatan Uzbekistan terus terlihat ketika menekuk Vietnam 3-0. Pada perempat final, Uzbekistan bertemu dengan Arab Saudi dan menang 2-0 sehingga memastikan tiket ke semifinal untuk berhadapan dengan Garuda Muda. Lalu bagaimana analisis permainan timnas di semifinal Piala Asia U23 malam ini? Kita bahas usai tayangan berikut. Timnas Indonesia akan menghadapi Uzbekistan di laga semifinal Piala Asia U23. Selain menentukan gelar juara Piala Asia, laga semifinal ini juga jadi penentu tim yang lolos ke Olimpiade Paris. Pelatih timnas Shin Tae-yong menyatakan tekadnya untuk membawa Garuda Muda berlaga di Olimpiade. 네, 사실 저는 인도네시아가 한 번도 올림픽에 못 나간 줄 알았어요. 근데 68년도에 멜번에서 나갔다는 얘기를 듣고 이번에 그 스토리를 알았기 때문에 이제 한번 우리도 도전할 때가 되었다. 저는 어떻게 하든 우리 인도네시아 축구 대표팀이 이번 파리 올림픽 나갈 수 있게끔 잘 할 것이고 저는 뭐 크게 그런 것을 부담보다는 우리 선수들과 같이 즐기면서 파리 올림픽에 입성할 수 있게끔 준비하도록 하겠습니다. Sementara pemain sayap Indonesia, Witan Sulaiman menyebut laga lawan Uzbekistan akan berat, namun pasukan Garuda Muda telah siap tempur. It will be tough match, and then because we play against a good opponent, and the player also every player in good shape, in good condition, and tomorrow we will fight more than last match. Pelatih Shin Tae-yong diperkirakan akan kembali menerapkan formasi 3-4-3. Di barisan belakang, Rizky Ridho akan menjaga pertahanan bersama Justin Hubner dan Komang Teguh. Di barisan tengah akan diisi Ivar Jenner dan Nathan Choaon bersama Rio Fahmi dan Pratama Arhan. Sementara di barisan depan ditempati Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, serta Ramadan Sananta yang diperkirakan akan menggantikan posisi Rafael Struijk. Sementara pelatih Uzbekistan, Timur Kapadze menilai lawan Indonesia akan menjadi laga berat. Namun pasukan Serigala Putih telah siap untuk menghadapi Garuda Muda. Ertaga qiziqarli uchrashuv kutib turibdi. Xudoga shukr hammamiz sog'-omonmiz va ertagangi o'yinga tayyormiz. Eng muhimi shu. Laga Indonesia lawan Uzbekistan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha. Sejauh ini, timnas Indonesia selalu meraih kemenangan jika bermain di stadion ini. Tim Liputan, Kompas TV. Kita akan analisis bagaimana laga semifinal di Piala Asia U23. Timnas Indonesia akan melawan Uzbekistan bersama dengan pengamat sepak bola Mas Erwin Fitriansyah. Mas Erwin, selamat malam. Selamat malam. Ini jadi laga yang kita tunggu-tunggu karena selangkah menuju Olimpiade. But kita lihat dulu bagaimana road to semifinalnya Timnas Indonesia khususnya yang sudah melangkah jauh padahal kita adalah debut di Piala Asia U23 ini. Oke, kalau lihat lawan-lawan yang sudah kita hadapi, mana sebenarnya yang paling berat dihadapi kita, Mas? Ini lawan kelas berat semuanya sebetulnya ya. Tapi kalau dilihat dari fasenya, ya pasti lawan Korea Selatan. Karena kalah lawan Korea Selatan pulang.
Ya. Kalau pertama lawan Qatar kalah, masih ada Australia, masih ada Yordania. Ya. Jadi kalau dilihat paling berat yang mana, Korea Selatan. Dan yang harus diingat, Korea Selatan ini bisa dibilang tim papan atas di kawasan Asia. Ya. Oke. Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, Irak, Iran itu tim papan atas, dan Korea Selatan sudah berhasil dikalahkan oleh tim Indonesia U23 di babak perempat final. Ini melalui drama ya, adu full time, perpanjangan, adu penalti, dan adu penaltinya banyak sekali sampai 11-10. Lengkap sudah ujiannya. Jadi kalau menghadapi semifinal udah sangat siap harusnya pemain-pemain. Tapi kalau lihat Uzbekistan dengan track record juga clean sheet sampai sekarang, itu gimana membacanya? Pola permainannya apa yang berbeda ketika menghadapi Korea Selatan? Satu catatan yang menyamakan Korea Selatan dan Uzbekistan, saat menghadapi Indonesia, Korea Selatan juga belum pernah kebobolan. Waktu lawan Indonesia kena 2 gol ya. Uzbekistan sama sekali belum pernah kebobolan dalam 4 pertandingan, lawan lawan Malaysia, lawan Kuwait, lawan Vietnam, lawan Arab Saudi. Ya. Mereka nggak pernah kebobolan, mencetak 12 gol. Di lini belakang sudah jelas Uzbekistan tangguh karena nggak pernah kebobolan. Di lini depan mereka juga sangat produktif. Jadi ini kekuatan yang lengkap Uzbekistan. Di belakangnya defensifnya juga bagus, di depannya tajam. Jadi Indonesia benar-benar harus waspada karena lawan kali ini dan babaknya sudah semifinal. Ya. Sangat berat, faktor non teknis juga akan sangat berpengaruh saya rasa. Sementara misalnya kemarin yang jadi evaluasi kan pertahanan kita, termasuk juga lini kanan beberapa kali kosong. Nah itu bagaimana, siapa yang bisa mengisi ini kalau menurut Mas Erwin, dan apa yang harus dilakukan? Ada 3 orang pemain di sisi kanan pertahanan yang ditampilkan oleh Coach Sintayong ya. Ada Rio Fahmi, ada Fajar, ada Stroyer. Dan 3-3-nya main, ini kelihatan sekali memang masih belum menemukan siapa formasi yang akan diturunkan yang baku, siapa yang jadi andalan. Karena kalau di kiri sudah pasti tempatnya Arhan, nggak pernah tergantikan. Di tempat lain juga relatif tidak tergantikan. Jadi memang di posisi kanan ini, ya kita berharap semuanya Coach Sintayong benar-benar jitu menempatkan siapa pemain yang paling siap menghadapi Uzbekistan. Karena kalau sampai ganti 3 kali itu agak merugikan sih, ngabisin pergantian pemain sebetulnya. Ya, nah kalau susunan ini kan masih prediksi, tapi apakah ini cukup ideal untuk melawan Uzbekistan dengan masih formasi 3-4-3 ini? Kalau formasi 3-4-3 dari pertandingan pertama relatif nggak berubah. Yang ditukar-tukar adalah pemainnya. Itu pun juga nggak terlalu ekstrim. Karena ada beberapa pemain yang memang seperti Ivar kan terkena kartu merah di pertandingan pertama, sehingga pertandingan kedua nggak bisa main. Tapi semua beberapa pemain, Justin juga nggak bisa main di pertandingan pertama karena belum datang dari Jepang. Tapi setelah itu lebih kepada ya ini formasi terbaik Indonesia gitu. Tapi karena Rafael nggak bisa main, Sananta sangat mungkin main. Rafael sudah pasti nggak bisa main karena akumulasi kartu. Ya. Oke, jadi pun nggak ada Rafa tapi Sananta ini bisa mengisi. Harus bisa. Ya ada 2 stoknya. Ada Sananta, ada Hoki Caraka. Ya. Tapi Sananta yang sudah mendapatkan menit bermain, dan saya rasa menit bermain ini sangat penting ya, modal bagi Sananta karena kalau yang diturunkan Hoki sama sekali belum bermain, dan ini sudah di babak semifinal, lawannya juga kelas berat ini. Ya betul. Kita akan lihat bagaimana formasinya Uzbekistan. Kalau di kita ini masih mencari-cari tampaknya di lini kanan. Tapi kalau Uzbekistan nampaknya mereka sudah kuat tadi seperti Mas Erwin bilang, punya kita katakan punya mix yang baik antara defense dan offense. Nah, apa yang bisa diwaspadai dan apa yang harus dibaca betul oleh Coach Sintayong? Dari pertandingan pertama sama sebetulnya, Uzbekistan ini nggak pernah ganti formasi ya. 4-2-3-1 dari pertandingan pertama sampai lawan Arab Saudi. Cuma pemainnya ini yang sangat cair, sangat fluid ya. Siapapun bisa ditempatkan sebagai pemain starter atau cadangan. Bahkan 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan itu sekitar 10 pemain yang mencetak. Jadi nggak ada bertumbuh pada 1 orang pemain saja. Norcaev strikernya ini juga pernah dicadangkan di beberapa di pertandingan sebelumnya yang dipasang di sini. Tapi 1 orang yang sama sekali nggak pernah jadi cadangan adalah Jalolidinov, ini yang di belakangnya Norcaev. Pemain nomor 10 karena dia kaptennya. Pemain-pemain yang bermain di Eropa seperti Kusanov yang di RC Lens, lalu Faizulayev yang main di CSKA Moskow, ini juga sempat dijadikan pemain cadangan. Jadi untuk menebak formasinya mungkin nggak sulit 4-2-3-1, tapi siapa yang dimainkan ini agak-agak tricky Uzbekistan. Kenapa Uzbekistan kita katakan lawan berat juga karena secara pengalaman bermain di Eropa pun mereka lebih banyak stoknya dibandingkan kita ya, termasuk juga soal track record di Piala Asia U23 juga kan bukan hal baru untuk mereka, Mas. Kalau untuk Piala Asia mereka kan finalis. Ketika Arab Saudi juara mereka finalisnya ya, tapi kan pemain-pemainnya juga sudah berubah. Satu hal yang mungkin menarik adalah banyak pemain yang sudah punya
pengalaman di level tim senior. Sama, Indonesia dan Uzbekistan sama. Ada sekitar 10 sampai 11 orang pemain Uzbekistan itu sudah main di level senior. Cuma Indonesia juga punya pemain-pemain seperti itu. Kalau level Eropa ada 4 yang ada di Indonesia yang main di Eropa sekarang. Ada Marcelino, Rafael, Ivar. Itu pemain-pemain Justin sekarang dipinjemin ke Jepang. Itu soal pengalaman di Eropa beda-beda tipis ya, beda-beda tipis. Oke, kita lihat nextnya lagi. Artinya kalau bicara soal siapa yang diwaspadai bukan orang per orang, bukan orang per orang siapa harus lawan siapa, head to head melawan siapa. Misalnya kalau Hernando pasti kiper head to head, tapi di sisi lain semuanya ini harus bisa membaca pergerakan lawan begitu Mas? Iya, bermain sebagai sebuah kesatuan tim ya. Karena sekali lagi kalau yang cetak gol itu aja relatif lebih mudah untuk diawasi. Oh ini yang jagoan cetak gol ini. Tapi rata pemain-pemain Uzbekistan itu rata. Dari pemain depannya, bahkan pemain cadangannya juga cetak gol. Pemain tengahnya bisa cetak gol. Ini yang harus diwaspadai sebagai kekuatan yang kolektif gitu. Jadi bertahannya juga benar-benar harus disiplin, waspada. Tapi pun Indonesia kayaknya sudah melakukan itu juga. Misalnya kemarin yang terlihat bersinar kan Struijk. Kalau Arhan kan memang dia terakhir menendang penalti jadi tumpuan. Sebelumnya Marcelino dan Witan yang terlihat juga baik sekali penampilannya saat melawan Yordania. Artinya apakah Indonesia pun sudah melakukan kekuatan kolektif ini di bawah asuhan Shin Tae-yong? Sudah, cuman masalahnya kan Rafael nggak bisa main. Rafael ini kan di 3 pertandingan awal dia nggak mencetak gol. Dia menunjukkan kelasnya, menunjukkan ketajamannya ketika menghadapi Korea Selatan. Nah, ini sebetulnya kalau misalnya dia bisa main, kita berandai-andai. Ini pas gitu ya. Tapi ini kan Rafael nggak bisa main. Ya, pemain-pemain lain, Witan, Marcelino, bisa cetak gol. Komang, pemain belakang juga cetak 2 gol. Ya, kita berharap pemain lainnya juga bisa menjadi pemecah kebuntuan juga sih. Oke, next kita lihat kalau Uzbekistan. Tadi kita sudah bahas bahwa yang paling penting adalah bagaimana kekuatan kolektif untuk melawan mereka ini. Tapi kalau lihat 3 pemain ini, apakah bisa memang jadi orang-orang yang harus juga lebih diwaspadai? Kalau Nematov jelas tidak pernah kebobolan. Bagaimana dengan Faizulaev dan juga Norchaev yang juga bersinar di penampilan sebelumnya? Ya, Norchaev sudah cetak gol, dia striker. Dia nggak masalah main dari bangku cadangan, main sebagai starter, dia bisa mencetak gol. Faizulaev ini juga harus diwaspadai, dia pemain sayap kiri, bisa dimainkan di sayap kiri, di sampingnya kapten tim nomor 10, dia nomor 22. Ini pemain yang punya pengalaman di Eropa, di CSKA Moskow, klub yang cukup bagus di Liga Rusia. Dan kalau kita lihat sekarang permainan timnas dari laga ke laga, itu apa sebenarnya yang harus dikoreksi betul-betul oleh Shin Tae-yong? Dan ini kan nggak boleh ada kesalahan sedikit apapun ya, karena knockout udah selesai gitu kalau nggak. Yang jelas grafiknya meningkat ya, dari lawan Qatar kalah itu nggak mudah untuk bangkit lawan Australia kan. Habis kalah kontroversial gitu ya, kesel pasti semuanya. Ya emosi banget. Emosi, kesel, tapi bisa bangkit ketika lawannya Australia. Itu bagus. Bangkit lagi lawan Yordania dengan skor yang bagus, lalu lawan Korea Selatan. Mungkin yang perlu dikoreksi yang harus menjadi perhatian adalah ketika menghadapi Korea, itu banyak peluang yang didapat. Ada sekitar 21 tendangan ke gawang, tapi yang on target hanya 8, jadi gol hanya 2. Itu kan banyak peluang tapi nggak bisa on target dan akhirnya golnya hanya 2. Ini yang mungkin harus diperbaiki di pertandingan lawan Uzbekistan. Karena menghadapi Uzbekistan, taruhlah Uzbekistan nggak terkena kartu merah seperti Korea, 11 lawan 11. Peluangnya sangat mungkin nggak akan sebanyak ketika menghadapi Korea. Dengan peluang yang sedikit itu harusnya bisa maksimalkan. Iya, jangankan 1 peluang, setengah peluang aja harusnya bisa jadi gol gitu. Di lini belakang ini juga harus lebih disiplin. Karena apa? Ketika menghadapi Korea Selatan, Indonesia sudah unggul 2-1, menit ke-70 Korea kena kartu merah. Main dengan 10 orang, Indonesia malah kebobolan. Yes, itu yang bikin gemes banget. Itu yang harus diwaspadai. Bagaimana transisi menyerang bertahan, bagaimana disiplin dalam pertahanan. Mengatasi kelelahan juga kayaknya itu ya di menit 84 itu mungkin ada faktor kelelahan yang. Nah, ini kalau faktor kelelahan ini salah satu yang berubah total ya dari timnas di senior ataupun U23. Sekitar 90 menit lalu babak perpanjangan nggak terlalu kelihatan jomplang gitu stamina mereka ini ya. Jadi sudah ada perbaikan jauh luar biasa soal stamina fisik dari pemain ketika timnas ini ditangani oleh Coach Shin Tae-yong. Tapi harus waspada tadi satu, termasuk juga sedikit peluang tidak boleh disia-siakan oleh timnas. Ya apalagi kalau kita lihat Uzbekistan, yang menarik juga ya kalau pola permainan Uzbekistan saat melawan Arab Saudi. Itu kayaknya banyak juga tanda kutip drama yang dilakukan oleh masing-masing Arab Saudi maupun Uzbekistan kalau kita nonton bareng-bareng Mas. Nah,
apakah tipe permainan seperti ini, kan yang disasar kalau ada drama adalah emosi pemain, itu yang harus diwaspadai oleh anak asuhan Shin Tae-yong. Ya, waktu lawan Qatar itu pelanggaran yang dilakukan pemain-pemain Indonesia ada sekitar 22. Sementara Qatar hanya 10 atau 11, separuhnya. Ya. Dan Indonesia terkena gol dari Qatar itu 2 gol, 1 penalti, 1 tendangan bebas. Yang asalnya dari pelanggaran semuanya. Ini pelajaran dari pertandingan 1, 2, 3, 4. Korea juga, waktu lawan Korea juga pelanggarannya di atas 20. Harusnya bisa dikurangi ya, direduksi karena itu tadi kita lihat, saya kebetulan juga lihat waktu lawan Arab ya. banyak drama, pemain Arab juga ada yang terkena kartu merah, Ya, 1. betul. Jadi harusnya dengan pengalaman menghadapi Qatar ya, menghadapi Korea Selatan, ini pemain nggak mudah untuk terpancing emosi. Karena kalau sudah terpancing emosi, bubar apa yang diberikan oleh pelatih mau main seperti apa bisa berantakan. Terakhir, bisa nggak kita prediksi skor atau seenggaknya harapannya berapa deh Indonesia menang? Kalau harapan pasti harapan menang ya. Ya. Harapan menang masuk ke final. Itu pasti. Ya, dapat tiket Olimpiade. Bisa lah minimal 1-0, 2-0, 2-1. 2-1. Karena tipis memang perlawanan Uzbekistan akan ketat. Tapi kita harapkan Garuda Muda bisa mengatasi ini semua dan kita bisa melaju ke final dan mendapatkan tiket ke Olimpiade. Terima kasih sekali lagi Mas Erwin Fitriansyah. Sama-sama. Waktunya di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara.